lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin yang lumayan ramai diomongin netizen, yaitu Mas Uya Kuya. Apa yang dilakukan Mas Uya Kuya? Ya, ya ini tar dulu ya disclaimer ya, penonton kalau ada fans Uya Kuya, kita nggak berniat ya. menjatuhkan, kita hanya ya mereview aja. Kita hanya berkomentar tentang apa yang ramai dibicarakan netizen. Betul. Begitu. Jadi baru-baru ini Bang, Uya Kuya ini ramai diomongin netizen karena dia ini ikut ada beberapa hal yang bikin dia rame di sosial media. Yang pertama yang soal dia dianggap ikut-ikutan soal masalah perskincarean. Yang kedua yang kontroversi dia syuting di depan rumah yang kebakaran itu, rumah ya, di korban kebakaran di Los Angeles. Ya, di Altadena. Iya. Nah, yang pertama kita mau bahas yang doktif dulu, dokter detektif ini. Mungkin Bang Ade nggak ngikutin ya dokter detektif itu siapa? Mungkin sih dia ngikutin nggak? Nggak, dokter kirain dokter Tifa gitu. Bukan. Tiba-tiba dokter Tifa. Maaf ya. Jadi dokter detektif ini salah satu content creator, dia dokter kecantikan gitu. Jadi dia ini suka nge-review skincare yang ada bahan berbahaya di dalamnya, ada juga yang overclaim. Jadi misalnya nih Cindy nih punya skincare, di situ di botolnya, misalnya nih skincare nih, di botolnya tuh ada tulisan kayak niacinamide 10%. Niacinamide itu buat mencerahkan muka gitu. Cuman pas dia cek di lab, si dokter ini ngecek di lab, ternyata niacinamide-nya itu nggak 10%. Nah itu namanya overclaim. Jadi nggak sampai 10%. Padahal harganya udah mahal mungkin ya, atau marketingnya murah tapi sebenarnya nggak 10% gitu. Atau dia juga mereview yang ada bahan berbahayanya, mungkin dari skincare itu ada merkurinya atau ada hydroquinone yang memang efeknya negatif ke muka, ke badan. Ini betul-betul dokter dia ini. Dokter kecantikan. Nah, kenapa dia bisa rame di sosial media? Karena owner dari brand skincare ini nggak semuanya terima sama reviewnya doktif kan. Jadi kayak jatuhnya kayak jadi persaingan bisnis gitu. Jadi ada beberapa yang memang protes ke doktif, ngegugat, sampai ada yang ngelabrak. Dilabrak tuh didatengin, ditunjuk-tunjuk sambil marah-marah gitu, sampai ada waktu itu kalau penonton ngikutin dia sempat ramai juga di sosial media dokter ini. Ya, nah diundanglah sama Mas Uya Kuya ini ke podcastnya, dokter detektif ini diundang. Tapi yang sangat netizen sayangkan adalah ketika si dokter detektif ini diundang ke Uya Kuya TV, itu terkesan seperti dokter detektif ini dipojokkan. Dipojokkan. Jadi kayak sebelum dokter detektif ini diundang, sebelumnya di episode sebelumnya si Uya Kuya ini ngundang owner skincare, salah satu owner skincare. Terus kayak ditanyalah ke dokter detektif pada saat podcast itu. Nah, di situ kayak netizen kayak menganggap kalau misalkan nggak tahu ceritanya, nggak usah ikut-ikut campur deh gitu. Kenapa? Kamu merasa begitu nggak? Kamu nonton pasti kan? Aku nonton. Kalau menurut aku memang ada beberapa yang keterangan si owner ini kayak terkesan mengambang gitu loh. Jadi kayak misalnya Cindy ngomong apa langsung disampein tapi nggak jelas gitu. Kayak gimana gitu. Jadi emang ada beberapa kayak blunder sih menurut aku kelihatannya. Yang blunder Uya Kuyanya. Kayak misalkan dia nanya soal ini buktinya gimana. Cuman pas ditanya balik sama doktif, Mas Uyanya bilang nggak tahu, kata dia kayak gitu. Kayak jadi melempar gitu. Ini sih menurut gitu. Kata orang ya. Kayak nggak. Dia belum sebetulnya harusnya Uya Kuya belajar dulu kali ya. Iya, mungkin harus diliatin dulu kan karena si dokter detektif ini sempat kayak fokus ke beberapa owner brand ya, kayak Dr. Richard Lee juga, terus juga yang kemarin rame tuh Sheila Shokia, terus sempat Daviena. Dia tuh kayak belum direview oleh dokter detektif dan emang sempat rame. Dan menurut aku Mas Uya kurang memperhatikan itu sih sebelum narsumnya dateng gitu. Maksudnya kalau memang dia ingin melihat dari dua sisi, dari owner skincare sama dari doktifnya itu benar-benar harus dipelajari baik-baik. Kalau misalnya nih ada sanggahan atau bantahan, oh ini dari owner skincare misalnya perkara niacinamide or something lah. Enggak kok sebenarnya. Ternyata nggak 10% gitu. Nggak 10%. Ada bantahannya tapi ada argumennya nih, dipelajarin dulu. Nah kalau misalnya dari doktif, saya
saya emang kan demi kebaikan masyarakat, saya sampai rela ngelakuin tes katanya pakai duit beliau sendiri gitu kan. Ini kan memang tujuannya untuk mengedukasi. Jadi bener-bener dua sisi, jangan hanya terkesan memojokkan gitu kan. Apalagi kabarnya Bapak Uya ini kan ini Bang dari Komisi 9 DPR dan salah satunya bergerak di bidang kesehatan. Jadi istilahnya kayak dia mungkin tujuannya karena sesuai dengan latar belakang dia yang gue Komisi 9 kesehatan, ya dia juga punya hak untuk menelusuri lah istilah. Tapi kan gini, justru Sin, kalau dia itu jadi acara podcast dia nih, acara podcastnya Uya Kuya itu ingin dimanfaatkan dia sebagai seorang anggota DPR, justru menjadi sangat penting bahwa dia mempelajari secara mendalam dulu dong. Iya, harusnya. Isunya seperti apa, ya. Ini kan udah disampaikan di depan publik nih, orang menonton, ya. Misalnya saya bilang katanya kamu bohong bahwa itu tidak sampai 10%, padahal hanya 9% gitu ya. Ya kamu bilang begitu mengenai si produk ini, tapi si produk ini bilang enggak, kita 10% kok. Terus gimana dia? Gimana Anda gitu? Itu kan artinya saya nih sebagai seorang anggota DPR begitu aja percaya dengan jawaban si owner tersebut dan kemudian mengkonfrontasikan itu kepada Doktif di depan publik. Ya kan? Itu kan menurut saya sangat tidak layak. Iya, karena ada satu adegan Doktifnya udah kayak ngebawa barang bukti gitu kan. Terus kata Uya Kuyanya, ini kata si owner kemarin udah nggak diedarin 2 tahun lalu gitu kan. Terus Doktifnya nanya balik dong, lo udah nggak diedarin, ada ngebuang produknya tuh kemana gitu kan. Terus Mas Uyanya cuma bilang, ya kata dia udah nggak diedarin lagi gitu. Ya itu kayak kalau kita mendengar jawaban seperti itu kan, apalagi dia ini seorang anggota DPR sangat-sangat nggak etis dan nggak pantas gitu. Apalagi karena ini demi kepentingan publik kan ya. Iya, nggak beretika. Publik tuh betul-betul ingin tahu siapa yang harus kita percaya nih. Betul. Doktif atau si owner. Iya. Dari diskusi dari podcastnya Uya, orang berharap mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sekedar katanya-katanya, ya. Dan seharusnya Uya Kuya sebagai anggota DPR, ya, yang seharusnya betul-betul mewakili kepentingan rakyat, itu menganggap isu ini bukan sekedar sebagai obrolan. Ini lebih dari obrolan. Ini betul-betul menyangkut, ya misalnya tadi, kalau ternyata di dalam produk kosmetik tersebut ada sesuatu yang membahayakan kulit si pengguna, ya itu kan perlu diungkapkan, perlu diselidiki secara serius. Nah sebagai anggota DPR dia berkewajiban melakukan itu. Saya rasa gini, Uya Kuya lupa tuh bahwa dia tuh anggota DPR. Kayaknya sih Bang. Karena memang netizen banyak yang marah. Aku kan beberapa kali lihat ya komennya di YouTube-nya, cuplikan TikTok-nya benar-benar banyak banget gitu kan, yang kita lihat kayak ini kok anggota DPR kok gini gitu. Siapa sih yang milih dia jadi anggota DPR? Tapi beneran yang milih suaranya banyak loh guys. Banyak. 46.000. Kebetulan dia di daerah pemilihan. Dapilnya luar waktu negeri. saya di bawah Uya Kuya. Dan dia menang secara fair. Betul-betul menang secara baik. Artinya ada banyak orang yang berharap sama Uya Kuya ini. Bahwa kalau dia menjadi seorang anggota DPR, dia akan memperjuangkan kepentingan rakyatnya kan. Ya. Nah dalam hal ini saya rasa Uya Kuya jadinya mengecewakan rakyat. Dia masih melihat dia sebagai seorang pembawa acara. Iya, masih sebagai public figure gitu. Iya, masih sebagai host. Ya, sebagai host. Itu kan ini acara, bukan acara TV ya? Bukan. Apa sih? Podcast YouTube. Dia juga punya acara TV. Oh iya. Di Trans apa? Atau Trans 7. Salah satu lah ya. Trans atau Trans 7. Dan saya juga melihat itu lebih kayak show. Dan di situ dia kalau di acara yang televisi itu, dia bersama istrinya. Yang juga adalah anggota DPRD. Istrinya Uya Kuya itu. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sebuah program yang mempertontonkan apa yang dilakukan satu atau dua orang anggota DPR dan DPRD untuk membela kepentingan rakyat. Tapi lebih dalam rangka meningkatkan revenue, engagement, apa rating. Iya. Penonton banyak, jadi lebih ke seru-seruan gitu loh. Karena memang dianggapnya kayak cuman ini nyari ini aja nih, nyari views gitu. Nyari views. Karena gini Bang Gra, jadi
kan Uya Kuya ini yang tadi aku bilang dia berasal dari Komisi 9 DPR, which is komisi itu membidangi kesehatan, ketenaga kerjaan sama kependudukan. Yang mana nantinya Uya ini sebagai anggota DPR akan bermitra atau kerjasama dengan beberapa pihak ya atau lembaga pemerintahan kayak Kemenkes, Kementerian Ketenaga Kerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, dan salah satunya BPOM. Atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, makanya ketika aku ngelihat beberapa artikel kayak ini Komisi 9 DPR tentang apa sih, membidangi apa, kok kayak nggak etis ya. Maksudnya kan di sini dijelaskan dia bermitra dengan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dan BPOM. Tapi kenapa dalam podcast itu ya mungkin katakanlah podcast itu apa ya kayak nggak secara langsung istilahnya bukan bersifat yang edukatif gitu atau yang tadi Bang Ade bilang cuma naikin engagement. Cuma kan yang tadi dibilang dia perlu sadar bahwa dia ini anggota DPR yang juga harus menyampaikan informasi lewat apa ya program-programnya itulah, entah TV, entah podcast apa segala macam. Jadi kayak terus terang saya melihat gini, jangan-jangan sih memang pemasukan dia dari televisi dan dari YouTube ini bisa jadi, saya minta maaf kalau saya salah ya, bisa jadi lebih besar dari gaji dia di DPR ya. Tapi kan justru sebetulnya gini, nggak semua anggota DPR punya peluang, punya kesempatan untuk membuat sebuah acara di mana dia bisa ngomong langsung pada publik. Ya, yang lain-lain jago-jago, anggota-anggota DPR yang jago-jago, tapi kan nggak punya acara dan nggak punya ide untuk bikin sebuah podcast YouTube gitu. Tunggu yang sebenarnya mungkin kemampuan public speakingnya lebih. Ya, misalnya ya. Nah, Uya Kuya punya nih, dia punya program di televisi, punya program di YouTube. Saya nggak tahu penontonnya berapa tuh, ya podcast 300 ribuan. Bayangin. Jadi dia bisa bicara pada publik tentang persoalan-persoalan publik. Dan dalam hal ini isu terbesarnya adalah benar nggak sih kita bisa percaya sama produk-produk kosmetik yang dijual di pasaran. Ada si dokter, kan dokternya harus dimanfaatkan nih. Iya betul. Dia dokter beneran kan, makanya saya tanya tadi, apakah dia sekedar kayak ada namanya aja gitu ya. Atau dokter cinta. Karena kalau nggak salah dia pakai topeng mata gak sih? Itu sebenarnya menurut aku itu adalah perlindungan diri Bang, kalau menurut aku. Tapi dia buktinya bisa sampai didatangi oleh tadi kamu bilang sih. Iya. Sampai dilabrak gitu. Bisa dilabrak. Jadi saya nggak tahu apa gunanya dia pakai apa namanya masker itu ya. Tapi maksud saya gini, sekarang Uya Kuya tuh harus sadar, Anda tuh anggota DPR. Iya. Anda punya acara televisi dan acara YouTube itu yang bisa ditonton oleh ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Iya. Ya. Jadi bukankah sebaiknya dia memanfaatkan acara itu betul-betul dalam kapasitas dia sebagai seorang anggota DPR? Kenapa tidak menjadikan kanal YouTube Anda itu sebagai saluran edukatif untuk menyampaikan informasi? Betul. Ini ya kayak tadi skincare. Ini terlarang nih enggak, terus ini mengandung apa-apa, itu kan mungkin istilahnya informasi juga yang penting. Ya kalau saya nih ya, bayangkan kalau saja dia sebelum acara dia ngomong dulu nih. Iya, ngobrol dulu. Iya. Jadi kayak semacam apa sih ya? Briefing. Atau bahkan lebih dari briefing. Oh iya. Sebetulnya ini menurut dokter ini cukup ini gak sih? Betul-betul bisa diandalkan gak sih? Atau sebaik lebih jauh lagi dia undang orang BPOM. Orang BPOM tuh baik banget kok. Istri saya soalnya punya pengalaman banyak dengan BPOM. Dan dia selalu bilang BPOM tuh sangat responsif, welcome. Kalau untuk membantu kepentingan masyarakat, ajak aja si BPOM-nya duduk sama-sama sama si dokter ya, dan bicara tentang gimana nih meregulasinya, gimana bla 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 bla. Jadi Uya Kuya betul-betul menjadi anggota DPR yang seharusnya bisa memperjuangkan kepentingan rakyat dan memperjuangkan juga kepentingan para industriawan produser kosmetik itu. Iya, karena kan orang apa-apa sekarang cari info kan di YouTube kan, di Bang. YouTube. Maksudnya orang dengan nonton video dia harusnya kayak jadi gue baru dapat ilmu nih ternyata gini. Atau kan tadi yang aku bilang dia mitranya salah satunya sama Kementerian Kesehatan. Kenapa nggak lo kerja sama Kemenkes, lo menyampaikan informasi-informasi yang selama ini masyarakat tuh nggak tahu, misalnya fakta tentang apa, mungkin di luar skincare ya, misalnya hal lain gitu.
Yang Dan saya sih termasuk orang yang senang ketika Uya Kuya lolos ya. Nah, itu di daerah saya ya waktu itu. Ya. Tapi harapan saya itu Iya. mudah-mudahan Uya Kuya sebagai figur publik ya, figur yang sudah dikenal publik itu akan memanfaatkan keahliannya sebagai seorang selebriti, sebagai seorang itu untuk kepentingan dia sebagai anggota DPR. Dia suami istri loh, Bab. Iya. Jadi Dapat dua-duanya, kursi, menang ya. dua-duanya. Kayak dia kan kalau nggak salah Komisi 9 juga Ketenaga Kerjaan sama di bagian apa ya, pokoknya di urusan luar negeri gitu kan. Nah ada nih Bang yang kalau nggak salah dia ditegur sama warga Amerika di Altadena karena dia ini sama keluarganya bikin konten wawancarain warga Indonesia di depan rumah bekas kebakaran salah satu warga itu. Makanya si warganya ini negor, kok kamu kayak nggak ada empati ya, tolonglah jangan di sini gitu kan. Terus akhirnya setelah ditegur dengan tegas itu ya si Uyanya sih ngaku oh videonya udah di take down, dan juga katanya sih ini isunya dia sempat izin sama polisi setempat dan FBI. Maksudnya adalah kenapa Anda tidak izin dengan warganya langsung, itu kan rumahnya beliau gitu loh. Dan lagi-lagi sebagai anggota DPR apalagi dapilnya luar negeri kan harusnya memang dia menerima keluh kesah WNI yang tinggal di sana ya. Tapi apakah harus dengan cara seperti itu? Enggak, dan barangkali harusnya justru memang isinya betul-betul bagaimana dia mengumpulkan para warga dan gak usah di depan rumah yang habis kebakaran gitu loh. Iya. Spotnya itu dan ditanya tentang gimana kondisi teman-teman sekarang ini di sana gitu kan. Apa aja yang bisa dilakukan. Kan buat kita yang penonton juga kita berharap kita bisa tahu kan nih apa yang terjadi. Cuma ini kan karena dia kepengen ini jadi show. Iya. Dan itu viralnya tuh nggak yang biasanya kan kita viral di Indonesia gitu ya. Ini viralnya di luar negeri. Di luar negeri baru nyampe ke Indo. Loh. Orang nih sampai mungkin orang luar negeri kayak ini siapa sih kok kayak nggak ada simpatinya sama sekali. Saya dengar tuh, saya nonton empati. Dan kita dengarkan komentar narasi si pembuat video itu, dia bilang ini kelewatan deh. Ini kita tuh habis hancur, rumah kita tuh habis kebakaran dan kalian bikin video semacam ini di depan kami, di depan rumah kami. Itu lagi-lagi menurut saya sih, Gra. Kalau menurut saya ini soal kesadaran. Dia sebagai anggota DPR. Dan itu yang lucunya, kalau yang soal Los Angeles ini, itu dia lagi reses. Tahu nggak reses artinya apa? Apa tuh? Reses itu artinya ada kesempatan bagi anggota DPR. Kan dia sebetulnya menjabat sebagai anggota DPR kan sepanjang tahun tuh. Sebenarnya dia nggak punya tuh masa liburnya itu nggak ada. Nah reses itu artinya Anda diizinkan untuk tidak lagi berada di Jakarta, di DPR, berrapat di sana, jadi nggak usah kantor, tapi datang ke daerah-daerah yang memilih Anda dan mendengar aspirasi masyarakat. Itu dibiayai, kalau nggak salah ya, itu ada dananya dari negara. Jadi Anda boleh tuh datang ke, misalnya saya waktu itu kan Jakarta, ya, saya datang ke daerah yang dulu milih saya. Misalnya nih ya, kalau saya terpilih, saya ketemu sama masyarakat dan terus tanya gimana kondisinya sekarang. Apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan. Anda mau bangun apa nih daerah sini. Berapa kerugiannya kayak gitu. Berapa, gitu kan. Kalau kebakaran, Anda sehancur apa yang bisa diharapkan dari negara. Itu yang harusnya dia lakukan sebagai anggota DPR. Mungkin kalau misalkan Mas Uyanya belum jadi anggota DPR mungkin tidak seramai ini ya. Kayak cuman ya udah berita infotainment aja. Tapi karena sekarang titelnya adalah anggota DPR jadi rame. Dan nggak kayak lu ngapain? Iya. Sabar. Nah, tapi ya itu menurut saya penting ya. Mudah-mudahan Mas Uya sama istrinya itu mau introspeksi lah ya. Iya. Anda tuh punya sebuah power yang luar biasa loh. Anggota DPR tuh punya power. Iya benar. Betul. Untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang memilihnya. Iya. Benar. Mending diselidikin lebih dalam lah gitu daripada bikin podcast tapi jadinya kayak kita audiens nih ngerasa kok blunder gitu. Kok kayaknya belum selesai deh yang tadi nih omongannya, kok tiba-tiba loncat gitu. Coba deh kan maksudnya
istilahnya profesinya udah berubah nih ya. Jadi titelnya sudah berubah. Titelnya udah berubah jadi wakil masyarakat. Coba deh di nomor satu kan gitu Iya kepentingan dong. masyarakat daripada kayak mikirin sekedar apa ya yang lagi viral, apa ya yang bisa naikin engagement, apa ya yang menarik gitu loh. Apa perlu itu masih mikirin viral engagement? Who knows, bang kan kita nggak tahu ya. Enggak, menurut saya udah nggak perlu. Kayaknya udah nggak Kalian perlu itu, deh. kamu itu anggota DPR. Iya. Dulu tuh orang sampai berantem, orang money politik segala macam Wow. untuk bisa jadi anggota DPR. Saya enggak ya. Nah, Tapi iya. ada orang tuh sampai berantem dan segala macam ya. Curang Ada yang deh. sampai gila gara-gara nggak Oh kepilih. iya. Yang deket yang listriknya. Nah, kamu tuh udah terpilih, Uya. Kamu udah menang. Ya. Nah, jangan terus ngomongin viral, ngomongin berapa viewers, ngomongin engagement. Enggak, you have to fight untuk kepentingan masyarakat. Ya, saya bukannya karena saya nggak kepilih terus dia kepilih terus saya kayak Iri gitu. Iri. Enggak. Ini kita Nah, itu banyak tuh di komentar tuh ya. ada gimana? Iya ada yang komentar kayak gitu. Ih Bang Ade ngomongin Uya Kuya kenapa? Karena nggak kepilih. Gitu. Padahal tidak. Ini memang sedang jadi kita perbincangan menyampaikan netizen. kalau kesah kita sebagai masyarakat sipil. Ini maksudmu ketika kemarin Iya, saya yang komentarin lalu. yang Yang tentang LA kan? LA. Iya. Iya. Heeh. Ya sebenarnya kritik ini udah pernah kita sampaikan. Benar. Saya sampaikan di kasus LA itu. Kan Oh kita- jawabannya gitu. Masyarakat bilang, Oh enggak beberapa. Ah, Ada yang beberapa. nyinyir lah. ya itu ya udahlah. Emang netizen kan di Indonesia. Nah, kan kita sebagai masyarakat berhak dong kayak mengkritik kinerja wakil rakyat yang kita pilih kalau Iya. misalnya emang kerjanya lagi agak membelok gitu kan. Jadi Kayak misalnya di internet kayak ih kok begini gitu kan kita bisa komentar. Nah, tapi barangkali gini ya. Iya. Uya Kuya ini sebenarnya punya kesadaran. Jadi memanfaatkan televisi dan YouTube untuk ngomong sama publik. Dia punya tuh kesadaran itu. Cuma dia lupa bahwa dia sekarang tuh anggota DPR. Iya, anggota DPR. balik Jadi sebenarnya dia masih mikir dia tuh artis. balik lagi alasannya itu Bang. Iya. Kayak belum bisa melepas titelnya dia Iya. sebagai artis gitu. Belum ada yang nampar mukanya dia bilang, "Woi woi woi woi." Aduh, Bang, DPR. udah Bang. Gitu ya. Iya, begitu. Jadi harapannya apa ya, Gra? Harapannya semoga ke depannya ini benar-benar berturut-turut ya. FYP aku isinya Uya Kuya apa aku sebenarnya penggemar Uya Kuya? Iya, iya. Udah tahu. Jadi Oh ya, Uya Kuya itu junior saya di FISIP UI dulu. itu dia. Ya Mohon harapan ampun junior. senior Senior. siapa? Bukan senior ya Bang Ade. Ya harapan aku sih ya ke depannya mungkin bisa lebih diperhatiin lagi ya untuk konten-kontennya karena kan selain public figure Mas Uya juga selain public figure dan artis ya Mas Uya kan juga anggota DPR gitu. Jadi sekarang makin diperhatiin lagi nih sama netizen gitu. Gerak-geriknya beneran diperhatiin lah gitu. Ya. Jadi dijaga gitu. Dan semoga bisa memanfaatkan ya saluran kanal YouTube-nya dan acaranya itu Ya. untuk Iya, iya. bisa memberikan edukasi yang bermanfaat dan yang benar gitu. Ya, setuju. Bener. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Nah, kalau misalkan penonton ada ide, saran, mau bahas apa, boleh komen di bawah juga. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye.